Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabina Ajeng Pitaloka dari kelas 12 MIPA 1 absen 32. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas sejarah wajib Indonesia, yaitu menjelaskan peran pemuda dalam perubahan tata negara Indonesia, dan saya mengambil pada masa Orde Baru dan Reformasi. Di mana kita tahu masa Orde Baru ini berlangsung selama 32 tahun, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Selama 32 tahun ini ada berbagai kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Namun ada sebagian kebijakan yang diterima oleh masyarakat yang berguna untuk keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Namun ada juga beberapa kebijakan yang sepertinya tidak memihak kepada rakyat. Latar belakang dari semuanya ini adalah adanya krisis ekonomi dan juga keputusan MPR yang mengangkat kembali Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada Maret 1998, di mana banyak sekali masyarakat Indonesia, mahasiswa, dan juga sebagian besar rakyat Indonesia sangat menentang pengangkatan Soekarno kembali, karena ada beberapa faktor yang membuat masyarakat menentang pengangkatan Soekarno. Di antaranya adanya krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan, dan juga krisis hukum. Yang pertama ada namanya krisis politik, di mana kita semua tahu demokrasi menjadi masalah yang paling besar pada masa Orde Baru karena Presiden Soeharto dianggap terlalu otoriter dan tidak mau dikritik. Contohnya terbatasnya ruang berpendapat, ditutupnya berbagai instan pers yang mengkritik pemerintah pada masa Orde Baru, duifungsi ABRI, dan juga kebijakan-kebijakan lainnya yang dirasa menjadi menekan kebebasan masyarakat untuk berpendapat. Yang kedua ada namanya krisis ekonomi, di mana nilai mata uang rupiah terhadap dolar sangat melemah pada masa Orde Baru. Dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi 0% dan juga berakibat pada iklim bisnis yang menjadi lesu, dan juga banyak pengusaha yang bangkrut pada masa itu. Lebih parahnya lagi, harga sembako semakin tinggi, angka pengangguran juga semakin meningkat, persediaan sembako juga semakin menipis, dan juga kualitas hidup masyarakat yang semakin melemah dan juga semakin menurun. Yang ketiga, ada namanya krisis kepercayaan. Kondisi politik yang tidak demokratis, kondisi ekonomi yang semakin memburuk, membuat masyarakat berbagai kalangan mulai tidak percaya dengan pemerintah Soeharto. Mengapa? Karena krisis kepercayaan semakin tinggi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan bahan bakar minyak pada 4 Mei 1998, kemudian terjadilah demonstrasi besar-besaran. Dan yang keempat ada namanya krisis hukum. Kekuasaan kehakiman yang berada di bawah kontrol dan campur tangan Soeharto, secara ideal kehakiman harus memiliki independensi dan juga kekuasaan yang terbebas dari kekuasaan pemerintah, sebagaimana sudah diatur pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu poinnya berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan juga keadilan. Setelah kita semua mengetahui latar belakang masalah pada masa Orde Baru, saya akan menjelaskan dua peristiwa peran pemuda Indonesia dalam perubahan tata negara Indonesia dalam masa reformasi dan juga Orde Baru. Yang pertama, kita tahu semua peristiwa Trisakti tahun 1998 pada bulan Mei. Setelah sebelumnya Himpunan Mahasiswa Indonesia Denpasar melakukan unjuk rasa untuk menuntut reformasi pada 4 Mei 1998, 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua. Berbagai usaha telah dilakukan untuk membawa reformasi di Indonesia, mulai dari diskusi antar guru besar hingga unjuk rasa. Sampai akhirnya pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini memakan 6 korban dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Di antaranya ada Lang Mulya Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai tragedi Trisakti. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa Indonesia menjadi surut, dan justru menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar pada 13 sampai 14 Mei 1998. Di Jawa Tengah, mahasiswa menduduki kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa para wakil rakyat untuk turut dalam aksi keprihatinan ini. Selain di Jawa Tengah, kerusuhan juga terjadi di wilayah Indonesia termasuk di Jakarta. Aksi tersebut diperparah dengan adanya penjarahan di berbagai belahan Jakarta.
Puncaknya, pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR atau MPR Republik Indonesia di Senayan. Di hari yang sama, Ketua MPR atau DPR RI, Harmoko, menyarankan Presiden untuk mengundurkan diri. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Meskipun begitu, Presiden Soeharto masih belum mau mundur dari jabatannya. Berbagai usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisinya yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 pagi. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Kita masuk ke peristiwa kedua, yaitu peristiwa Semanggi I dan juga Semanggi II November 1998. Meskipun kepemimpinan Orde Baru saat itu sudah diganti, bukan berarti permasalahannya selesai. Pada November 1998, pemerintah transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR dan juga MPR Republik Indonesia ketika itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik, serta menuntut pembersihan pemerintah dari orang-orang Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapatkan perhatian ekstra dari pimpinan universitas, karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat. Tragedi Semanggi menunjukkan kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal sebagai tragedi Semanggi I yang terjadi pada 11 hingga 13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua juga dikenal dengan tragedi Semanggi II terjadi pada tanggal 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 orang luka-luka. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada peran pemuda Indonesia dan perubahan tata negara Indonesia pada masa Orde Baru dan juga reformasi adalah suara rakyat harus didengar oleh pemerintah. Wakil rakyat harus mendengar aspirasi-aspirasi setiap rakyat dan mahasiswa termasuk sebagian besar dari masyarakat Indonesia. Ini juga banyak sekali dibicarakan oleh rakyat Indonesia, yaitu tingkatan hierarki yang tak tertulis dalam pemerintahan oleh rakyat, yaitu adalah mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, dan presiden takut pada mahasiswa. Sekian tugas sejarah wajib Indonesia yang saya buat pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.